pagi Rian dan selamat pagi semuanya. Kali ini saya sudah berada di Ciliwung Condet, Jakarta Timur. Nah, ngapain saya di sini? Tadi saya udah jalan-jalan, pepohonan rimbun dan ada juga salak condet yang khas Jakarta ya. Kita udah jalan-jalan ke sini karena apa? Kita mau ngobrol sama teman-teman kita dari Line Magic Community, betul? Ya, betul sekali. Nah, ini dia teman-teman kita yang ternyata bukan hanya komunitas tapi juga peduli lingkungan. Yang namanya peduli lingkungan nggak hanya cuma bersih-bersih doang atau yang biasa-biasa, tapi ini unik juga nih. Coba bisa ceritain deh, kira-kira ini Line Magic ini apa nih? Line Magic Community ya? Iya, Line Magic Community ini adalah sebuah komunitas sulap. Cuman bedanya kita sebenarnya adalah pecinta lingkungan. Karena kita punya skill sulap. Nah, kita lewat media sulap inilah kita untuk mencoba untuk menyebar virus cinta lingkungan itu loh, gitu. Ada berapa banyak orang di sini? Kalau yang hadir kan cuma segini, cuma kita tercatat itu kita udah sekitar 30 orang. 30 Ya. orang. Kegiatannya apa aja? Oh, banyak sekali. Salah satunya kita dari beberapa sampah itu kita jadikan alat-alat trik-trik baru, alat-alat sulap baru. Itu beberapa daur ulang dari situ. Terus juga kegiatan kita untuk mengajak lebih kepada virus cinta lingkungan lewat sulap kita kayak gitu. Oh, tapi kenapa sih sebenarnya pengen mengajak masyarakat di Jakarta ini untuk cinta lingkungan? Karena apa? Apakah ada keprihatinan gitu dari Kali Ciliwung ini? Salah satunya itu ya, mungkin terus juga karena bisa dibilang gak ada pilihan lain sih untuk menjadi orang baik gitu loh. Kalau menurut aku sih gitu. Lagi pula juga aku tinggal di Jakarta, terus juga masa sih aku cuma datang terus cuman ya berkorban cuma senang-senang. Kenapa aku nggak jaga kondisi lingkungan yang kita mungkin bisa dibilang semakin terpuruk gitu loh. Karena tadi juga dari teman-teman juga tahu bahwa Kali Ciliwung itu sebenarnya dulunya sempat tercatat sebagai kali terbersih di dunia. Ya, salah satu kali Luar terbersih biasa gitu. sekali, tapi makin kesini makin kotor jadinya mau dinormalisasi kembali begitu ya. Pengennya sih gitu, Pengen. ya. Mudah-mudahan. Berharapnya itu, harapan kita seperti itu. Pasti bisa, asal optimis terus. Nah, tapi sekarang saya mau ngeliat nih, kira-kira kayak gimana apa aksinya dari Line Magic Community ini. Boleh langsung? Boleh. Jadi gini, ngomong-ngomong soal daur ulang, kebetulan aku punya satu daur ulang nih. Apa? Suka permen karet nggak? Suka. Boleh. Kalau Boleh, daur boleh. ulang gimana? Oke, jadi gini, kalau misalnya pesulap, uniknya kalau dari kita adalah permen karetnya, boleh nih di sini dikit. Yang Oke. ini kita tarik. Ya, lalu. Nah, bisa dimakan. Luar biasa bisa buat ntar lagi. Cukup satu. Kalau pesulap cukup satu Cukup ya. satu buat taran lagi. Luar biasa. Rasanya nggak tahu. Rasanya nggak tahu. Oke, yuk yang lainnya sekarang. Iya. Ada apa lagi? Ya, itulah tadi si cantik Anissa Pagi, sayang sekali gangguan teknis. Jadi kita nggak bisa melihat Atraksi berikut. Iya, dan juga nggak bisa melihat kecantikan Anissa Pagi ya. Tapi tadi nggak apa-apa, bahwa memang ternyata di sekitar Ciliwung banyak sekali komunitas-komunitas yang berusaha untuk juga turut andil dalam menjaga bagaimana kebersihan sekitar Ciliwung itu ya, dengan mungkin ya kemampuan mereka masing-masing. Iya, karena Ciliwung dulu puluhan tahun yang lalu kondisinya kan tidak warnanya seperti itu gitu. Nah, semoga kalau misalnya kita lihat kan sekarang setiap hari selalu Pemprov DKI Jakarta melakukan sesuatu yang revolusioner. Jadi membersihkan, membetulkan waduk-waduk dan sebagainya. Semoga nanti suatu hari kita bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat Ciliwung seperti pada awalnya. Benar. Amin. Amin. Nah, tetaplah bersama kami karena saat lagi kami akan hadirkan info wisata yang mungkin menarik untuk Anda di akhir pekan ini. Tetaplah bersama kami di Indonesia Morning Show. Asiknya jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan, pohon-pohon dan burung-burung semua menyambut ria. Anda berani hadapi tantangan kami? Ayo, what's up? Akselerasi. Gravitasi. Aksi berbahaya. It's all here. We bring sports to another level. X Games, Senin sampai Jumat jam 9 malam, serta Sabtu dan Minggu jam 9 pagi. Hanya di NET. Ini malam keberuntungan Anda. Ari Untung akan menemani malam Anda dengan topik menarik. Terima kasih banyak, saya sudah dikasih untuk mengeluarkan suara saya. Matiin mic-nya.
Pepi adalah satu-satunya orang yang mukanya kebalik. Masa rambut di bawah kepalanya nggak ada aja? Karena kalau di sini sudah tidak ada, di sini harus dipanjangin. Hari bisa aja. Tonight Show, Senin sampai Jumat jam 10 malam, hanya di NET. Bukan lagi waktunya untuk mati gaya di akhir pekan. Halo guys, ketemu lagi nih di weekend ya. We bring you everything you need to know for a perfect free time. Seru banget ya. Gue udah cobain semuanya di World of Wonder. Pertama-tama kita naik apa tadi? Incer Jurassic. Ada di weekend nih. Bye. Nggak akan lewat dari weekend list. Sabtu dan Minggu hanya di NET. Sebuah dedikasi untuk Ibu Pertiwi. Pemandangan ini seperti di Afrika ya, tapi ini masih di Indonesia loh. Mengenal lebih dekat budaya sendiri. Kami hidup dengan kesederhanaan yang mewakili jati diri bangsa Indonesia. Indonesia bagus. Sebuah catatan perjalanan dari anak negeri untuk Indonesia bagus. Sabtu dan Minggu hanya di NET. Creativity is a gift. Kemampuan berkreasi dibuktikan di sini. Kami berikan langkah-langkah praktis untuk hasil karya fantastis. Play smart with ideas. Design hanya di NET. For every update in the entertainment world, we are the first to find. Hello people. Informasi dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. There's someone standing in front of you. We don't miss any detail. Oke, jangan kemana-mana ya. Oke, stay tuned. Alrighty people, thank you for watching and bye-bye. Bye-bye. Entertainment news hanya di NET. Wah, anak-anak ini sedang apa ya? Oh, ternyata mereka tengah belajar menanam buah naga. Iya, kegiatan semacam ini merupakan bagian agrowisata dari Cibalung Happy Land yang telah dibuka sejak 2010 silam. Wisata alam yang terletak di Desa Cibalung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor ini memang memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk belajar tentang lingkungan langsung di tempatnya. Di sini, pengunjung dapat terlibat langsung dalam proses penanaman, perawatan, sampai panen berbagai komoditas tanaman. Tentunya disesuaikan dengan masa panen dan kondisi tanaman-tanaman tersebut. Maka tak heran banyak sekolah yang mengagendakan pembelajaran non-formal agrowisata ke sini. Termasuk Taman Kanak-Kanak IT Umul Kuro Depok, yang memang mempunyai program mengenal alam bagi anak didiknya. Pada dasarnya minimal mereka sayang dengan tumbuhan, mereka sayang dengan binatang, dan mereka juga sayang juga tentang pemeliharaan lingkungan. Paling enggak mereka buang sampah pada tempatnya. Jangan khawatir jika tanaman belum memasuki masa panen. Pengunjung tetap bisa mengenal sejumlah tanaman yang ada dengan dipandu oleh petani kebun. Untuk buah naga misalnya, baru bisa mengalami panen setelah berusia 1 tahun. Musim panen buah naga sendiri biasanya berlangsung pada musim penghujan. Selain buah naga, ada pula sejumlah tanaman lainnya. Dari mulai kebun stroberi, bengkoang, terong, cabai, hingga tomat. Konsep agrowisata memang menjadi andalan di sini. Sang pemilik sengaja mengintegrasikan bisnis rekreasi dengan memadukan potensi alam di kawasan pegunungan. Tempat wisata ini menambah sejumlah bisnis sang pemilik. Setelah sebelumnya mendirikan sekolah swasta dan kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH. Sebetulnya sih dulu bisnis ini awalnya kita ingin menjadikan satu pelatihan karena kita kan punya lembaga pendidikan yang namanya Yayasan Umul Kuro.
Jadi intinya dulu kita punya konsep, ini untuk macam penelitian lah. Selain bercocok tanam, wisata edukasi lain yang dapat dilakukan adalah wisata perah susu sapi. Sapi ini berasal dari Australia dan mengalami perawatan khusus. Nah, bagi yang ingin memerah susu dengan volume yang lebih banyak, baiknya dilakukan pada pukul 6 pagi dan atau pukul 2 siang. Ada pula kerbau yang bisa dimandikan oleh pengunjung, asalkan si kerbau dalam kondisi sehat dan tidak sedang hamil. Meski bukan kebun binatang, Cibalong juga memiliki tempat penangkaran rusa. Rusa-rusa ini bentuk hibah dari Kebun Raya Bogor. Tempat wisata yang memiliki luas sekitar 8 hektar ini berada di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Maka tak heran bila pemandangan di sekelilingnya sangat cantik. Taman air menjadi pusat perhatian pengunjung, terutama anak-anak. Tidak hanya itu, sejumlah permainan outbound juga tersedia. Seperti ATV Rider, campground, arena pelatihan kerjasama, dan beragam permainan lainnya. Meski arena wisata ini cukup luas, sepertinya rasa lelah saya terbayar oleh kepuasan menjelajah Cibalong Happy Land. Sama halnya dengan Sarah, perempuan kelahiran Irak yang kini sekolah di Indonesia. Dirinya merasa puas dapat berwisata sambil belajar di sini. I think it's beautiful and it's very green. It's like the trees and the grass and nature, of course. Setelah puas berkeliling, bercocok tanam dan bermain, kini saatnya menyantap makanan untuk mengembalikan energi yang terkuras. Nah, yang ini adalah jus buah naga, hasil dari kebun yang tadi saya petik. Rasanya manis dan segar. Ini adalah jus buah naga yang tadi buahnya kita petik langsung di kebun. Saya coba ya. Segar, manis karena memang langsung dari kebunnya dan tidak begitu lama ada pengolahan. Nggak cuma jus buah naga, di sini juga saya bisa mencoba hasil pancingan tadi. Ini sup gurame, hasil ikan yang tadi saya pancing dan masih hangat sudah disuguhkan, ditemani dengan kondisi saung yang nyaman dan juga tentu kesejukan di kaki Gunung Salak. Anggi Juniarti, Dito Diguna melaporkan untuk NET. Ya, kita sekarang pindah tempat. Sekarang kita ada di sini. Yes. Kemarin kita juga sudah sempat meminta Anda menyuarakan pendapat mengenai apakah menurut Anda Pak Jokowi ini akan mencalonkan diri dalam Capres 2014 dan apakah dia sudah layak untuk pencalonan calon presiden. Berikutnya adalah hasil polling yang sudah kami dapat melalui situs tmssearch.com. Ternyata sebanyak 31% menyatakan ya dan sebanyak 69% menyatakan tidak. Dua pemenang yang memberikan komentar terbaik. Yang pertama, Santi Tobing menyuarakan, Jokowi masih dibutuhkan Jakarta. Perjuangannya belum selesai. Masih banyak persoalan transportasi, sosial budaya, dan pemerintahan yang perlu ia benahi di kota metropolitan ini. Saya yakin duo Jokowi dan Ahok memang ditakdirkan untuk Jakarta. Wow, ditakdirkan, luar biasa. Dan pemenang kedua adalah Lili Asringah yang menyuarakan, dia mampu mengambil hati rakyat dengan hasil kerjanya yang transparan, tidak sombong, mau berbaur dengan rakyat, tidak korupsi, orangnya ramah tapi tegas. Dan sampai saat ini kerjanya juga bagus, tidak mengumbar janji, tapi bukti yang nyata. Betul sekali sih sebenarnya. Betul sekali, seperti juga saya selalu ditakdirkan untuk berada di antara dua partner saya yang cantik ini selalu setiap pagi ya. Oke, apapun itu tentunya selamat bagi pemenang dan nanti tentunya Anda akan dihubungi oleh pihak dari NET. Yes. Dan akhirnya, ternyata kita sudah sampai di penghujung acara ya, Nas dan juga Marisa. Makanya dari itu kita bertiga harus pamit undur diri dari hadapan Anda maksud saya. Dan tetap saksikan Indonesia Morning Show setiap hari dari jam 6 sampai dengan jam 9 pagi. Yes, selamat pagi, selamat beraktivitas dan jaya terus Indonesia. Sebagai penutup kami saksikan bersama di sini performance dari Soulja, Move On. Move Bye. on. Move on yuk, move on. Cus. Buat yang belum move on, spesial buat salah satunya di sini juga. ada yang belum move on ya tadi ya, Mbak FD-nya tadi. Semoga cepat move on ya Mbak FD. Amin.
Amin, amin, amin. Mungkin harus nyanyi bareng kita. Betul sekali. Yang di rumah juga boleh silakan nyanyi bareng ya. Yang dipilih, yang dijalani, yang sakiti hatimu, biarkanlah pergi. Jika bukan sekarang, mungkin terjadi nanti. Yang terbaik datang bukan sembarang. Hidup yang berputar-putar, sulit sukar, kita memang harus sabar. Tarik nafas dalam-dalam tangismu dan tersenyumlah. Hari yang indah telah menanti. Usap dulu air matamu. Kita nggak boleh terus di sini. Lupakanlah masa lalumu. Hari yang indah telah menanti. Usap dulu air matamu. Kita nggak boleh terus di sini. Lupakanlah masa lalumu. Hidup yang berputar-putar, sulit sukar, kita memang harus sabar. Tarik nafas dalam-dalam tangismu dan tersenyumlah. Hari yang indah telah menanti. Usap dulu air matamu. Kita nggak boleh terus di sini. Lupakanlah masa lalumu. Hari yang indah telah menanti. Usap dulu air matamu. Kita nggak boleh terus di sini. Lupakanlah masa lalumu. Kejadian yang dulu pernah selalu kita alami seringkali membuatmu seakan lupa diri. Jalan yang kita tempuh seringkali berbeda, bukan alasan untuk menyerah dan putus asa. Walaupun arah rintangan panjang dan membentang, banyak orang di hidupmu akan pergi dan datang. Derita suatu hari akan menjadi bahagia jika kau lanjutkan hidupmu dan Resepsi pernikahan Winda Fiska. Tiu yang mengutarakan perasaannya terkait dugaan kasus yang melibatkan keluarganya. Rencana David Beckham untuk membeli salah satu tim sepak bola Major League Soccer. Hai, morning good people, thank God it's Friday. Dan tentunya Entertainment News kembali hadir menjumpai Anda di awal November ini ya. Dan seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menemani Anda tentunya dengan menyajikan informasi dan fakta menarik seputar industri dunia hiburan. Betul sekali, dan apabila kamu memiliki informasi menarik yang datangnya dari industri dunia hiburan, kamu bisa mengirimkannya melalui akun Twitter kita di @inews_net. Tapi ingat, informasi yang kamu kirimkan harus berdasar fakta, Wah. no gossip. Udah November nih, kita masih nggak gosip loh, nggak boleh ngomongin gosip di sini. Iya, dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan net di rumah melalui layanan First Media di channel 371 untuk kualitas gambar High Definition dan juga di channel 16 untuk kualitas gambar HD atau Standard Definition. Oke, kalau gitu kita langsung ke berita pertama. Ada informasi bahagia nih Deva yang datangnya dari penyanyi Winda Fiska. Yes, betul banget Dom. Kamis kemarin Winda Fiska melangsungkan hari pernikahannya dengan pasangannya tentunya Mulyadi Tan.
Mix ya, campur-campur. Dari kita ada idenya, kita pengennya simple gitu. Terus kita pengennya, ya pokoknya suasananya kekeluargaan, ya Han ya. Kemarin ada sempat masukan dari teman, kita bikin konser gini. Jangan deh, kebetulan dari keluarga aku udah yang nyanyi, dari keluarga Ahi juga ada yang suka nyanyi gitu. Jadi kita pengen dari keluarga juga ada yang seneng, kalau yang seneng nyanyi ayo nyanyi gitu. Kita bikin pestanya semuanya ikut nyumbang, semuanya ikut seneng gitu, semuanya ikut happy gitu. Jadi wadahnya si Be Perfect Management ini akhirnya mewujudkan apa yang kita mau ya. 300 undangan. 300. Sebenarnya sih lebih sih, kita pesan 500. 500-an. 500. Iya. Tidur karena kalau dari aku sendiri persiapan dari jam 10 malam kemarin itu orang makeupku sudah datang, tiba-tiba tak boleh tidur sebentar ya? Nggak boleh, jam 10 terus aku juga udah, kamu harus ready jam 1 karena nanti baju datang jam 1, jam 2 harus sudah ready. Ahi nanti akan jemput jam 2:30 ya, jam 2:30 gitu. Karena memang sesuai tradisinya dari Ahi ya kan ya, jam 3 datang, 4:30 harus keluar dari rumah gitu ya. Terus jam berapa? 5:15 harus masuk ke kamar hotel gitu. Sampai sedetail itu gitu. Jadi benar-benar timingnya harus pas gitu. Jadi kita belum tidur. Suka duka ya pasti ada ya, apalagi mendekat mau nikah tuh kan cekcok banyak biasanya, tapi ya itulah cobaan dari Yang Maha Kuasa. Jadi suka duka ya ada, tapi pastinya sukanya lebih banyak pada dukanya ya. Tapi dengan suka duka ini yang membuat kita lebih dewasa, lebih mencintai satu sama yang lain. Itu untuk Imam, aku udah sering banget ngomong sama Ahi, aku pengen tahu deh, pengen denger deh dari kamu. Imam. Kamu pengen jadi imam yang seperti apa? Imam yang baik. Ya, gitu doang. Yang panjang yang kayak aku omongin itu. Ya, memperhatikan keluarga, menyayangi keluarga, menafkahi keluarga, itu sih. Belajar agama. Belajar agama. Ya. Aku bilang sih, yang penting kita sama